Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini. Kami akan membagikan firman Tuhan untuk kita semuanya pada khotbah Minggu tanggal 19 April 2020. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nama minggu kita adalah Minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Di bahasa Batak didokon songon poso-poso naib baru tubuh. Dalam Mazmur 42 ini kita akan melihat bagaimana pemazmur menghadapi permasalahan. Mazmur 42 ini dituliskan oleh pemazmur dengan maksud untuk mengangkat keluar dari sebuah kondisi atau keadaan sulit yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur sedang mengalami masalah demi masalah yang beruntun, masalah yang bertubi-tubi, sehingga menjadi tekanan berat dalam jiwanya dan sangat menggelisahkan, mengganggu kehidupannya sehari-hari. Apa yang dialami oleh pemazmur? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-6. Dia bertanya, lalu dia yang menjawab. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Lalu dia menjawab, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah yang dialami oleh pemazmur, bahwa dia menghadapi masalah yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Masalah yang begitu berat dalam kehidupannya. Dan sering orang berpikir bahwa masalah hanya datang kepada orang biasa saja. Kalau ada orang berpikir demikian, bahwa masalah datang hanya kepada orang biasa, bahwa pemahaman itu adalah salah. Sebab di dalam Alkitab kita melihat bahwa orang-orang yang beriman pun, tokoh-tokoh Alkitab, orang yang dipilih oleh Tuhan, mereka juga menghadapi masalah di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam firman ini kita melihat bahwa pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allah? Air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata, di manakah Allah? Saudara-saudara, air mataku
menjadi makananku siang dan malam. Ini adalah mengartikan bahwa masalah tiada hentinya dalam kehidupannya pada saat itu. Masalah silih berganti dalam kehidupannya, sehingga membuat kehidupannya menjadi sangat terbebani untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa setiap manusia pasti memiliki masalah. Tidak ada manusia di kolong langit ini, di bumi ini, yang tidak menghadapi masalah. Baik orang kaya, orang miskin, orang pintar, atau siapapun itu pasti menghadapi masalah. Tetapi ada dua sikap untuk menghadapi masalah dalam kehidupan kita di bumi ini. Sikap yang pertama adalah bahwa manusia karena masalah, dia semakin dekat kepada Tuhan. Manusia yang menghadapi masalah membuat dia menjadi orang yang berdoa kepada Tuhan. Lalu sikap yang kedua adalah karena masalah, manusia akan semakin jauh kepada Tuhan. Karena masalah, manusia sering tidak datang lagi ke gereja. Karena masalah, manusia tidak mau lagi berdoa. Karena masalah, manusia tidak mau lagi bersekutu. Karena masalah, manusia tidak mau lagi melayani, dan lain sebagainya. Kedua sikap inilah yang dimiliki oleh kita yang ada di dunia ini. Ada karena masalah, dia semakin dekat kepada Tuhan. Dan ada karena masalah, semakin jauh daripada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu cara untuk mengenal hati dan iman seseorang adalah dengan melihat bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana sikapnya di dalam menghadapi persoalan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari sikap itu kita akan mengetahui apakah dia orang yang beriman atau tidak. Apakah dia orang yang setia kepada Tuhan dan setia taat kepada Tuhan dalam kehidupannya atau tidak. Kita akan mengetahui dari sikap perilakunya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita melihat sikap pemazmur di dalam menghadapi persoalan, pergumulan, permasalahan yang datang dalam kehidupan. Sikapnya menghadapi adalah yang pertama dikatakan dalam ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Inilah sikap dari pemazmur untuk menghadapi persoalan. Mengapa pemazmur menggunakan kata haus? Sebab orang akan lebih cepat mati makan tanpa minum daripada minum tanpa makan. Sama seperti rusa. Rusa yang rindu, yang haus akan sungai. Pemazmur mengibaratkan bahwa manusia adalah seperti rusa yang rindu akan air. Oleh karena itu, bahwa kita yang rindu, yang haus akan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan, menemukan kekuatan ketika kita diberikan oleh minum oleh sang pemberi minuman itu. Siapakah itu? Yaitu Allah. Pemazmur haus kepada Allah, supaya Tuhan yang memberikan kelegaan kepadanya. Tuhan yang memberikannya minum. Tuhan yang memberikannya pertolongan, kekuatan untuk menghadapi pergumulan dan persoalan dalam kehidupannya. Itu adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh pemazmur ketika dia menghadapi masalah yang berat. Lalu sikap yang kedua
adalah pemazmur jujur mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Pemazmur jujur mengakui kelemahannya. Dia berkata, jiwaku tertekan dalam diriku. Itu dikatakan pemazmur dalam ayat 5. Jiwaku tertekan dalam diriku. Saudara-saudara, Daud hidup luar biasa suksesnya. Ia punya segala sesuatu. Ia seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Ia berkuasa dan kaya raya. Tetapi Daud merasa kekosongan dalam dirinya. Daud tertekan jiwanya, tetapi ia berani mengatakan, Tuhan, jiwaku tertekan. Jiwaku tertekan. Pengakuan kelemahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tidak merasa hebat, tidak merasa berkuasa, karena Tuhanlah yang memiliki segala kuasa. Tuhanlah yang akan memiliki segala sesuatu. Maka kita harus berani mengakui kelemahan kita, jujur mengatakan kelemahan kita, supaya Tuhan yang akan menolong kita dalam kelemahan itu. Lalu yang selanjutnya adalah sikap pemazmur, terus berharap kepada Tuhan. Di ayat 6 tadi dikatakan, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Berharap kepada Allah atau berharap kepada Tuhan berarti hidup bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menjadi sumber utama, prioritas utama, tempat kita memperoleh pertolongan. Tuhanlah pertolongan kita, pertolongan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dialah perlindungan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap manusia pasti menghadapi masalah dalam kehidupannya. Apakah dia orang yang beriman atau apakah dia orang yang tidak beriman? Apakah dia rajin ke gereja atau yang tidak pernah ke gereja? Semua pasti menghadapi masalah dalam kehidupannya. Dan kita tidak mampu mengurangi masalah demi masalah sekalipun kita beriman. Tetapi salah satu yang pasti yang harus kita ketahui adalah bahwa iman itu akan mengalahkan setiap masalah itu. Saya ulangi, bahwa iman kita akan mengalahkan setiap masalah yang kita hadapi. Sebagai orang beriman, jangan takut menghadapi masalah, karena iman kita akan mengalahkan setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah percaya dan berharap kepada Allah sebagai penolong kita. Meskipun kita menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan ini, iman akan mengalahkan semuanya itu. Iman akan mengalahkan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa pada waktunya, bahwa Tuhan akan datang menolong setiap orang yang beriman. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam.